Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharni dengan NIM 0321012230 dari kelas M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perkembangan fisik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Wahab 1998, dikutip dari Trimurti 2018 bab 1. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Yang kedua yaitu Mariani dan Gracinia 2007 dalam Trianingsi 2015-2002. Perkembangan fisik merupakan suatu proses tumbuh kembang serta pematangan seluruh organ tubuh, kesehatan fisik atau fungsi organ tubuh. Fase usia sekolah dasar 7-12 tahun atau biasa disebut dengan fase operasional konkret merupakan proses pemikiran anak yang mengarah pada kejadian nyata yang dapat diamati, mengalami perubahan pada perkembangan fisik yang signifikan. Adapun perkembangan fisiknya meliputi 1. Tinggi dan berat badan masih mengalami belum seimbangnya proporsi dan bentuk tubuh. Perkembangan akan mulai nampak di kelas 5 dan 6 sekolah dasar, begitupun pada jaringan ototnya. Perkembangan fisik anak usia sekolah dasar dapat dilihat dari gambaran umum menyangkut pertambahan proporsi tinggi dan berat badan serta ciri-ciri fisik lain yang tampak. Anak sekolah dasar umumnya berada pada masa ini terbilang lambat namun konsisten, dikutip dari Budiartati 2014 dalam Trianingsi 2015. Ciri-ciri perkembangan fisik yang mendasar pada anak usia sekolah dasar usia 7 hingga usia 9-10 tahun. Anak perempuan lazimnya pendek dan ringan daripada anak laki-laki. Pada usia 9-10 tahun, anak perempuan lazimnya memiliki tinggi dan berat badan yang sama dengan anak laki-laki. Dan pada usia sekitar 11 tahun, anak perempuan lebih tinggi dan berat dibandingkan dengan anak laki-laki. Sedangkan pada proporsi atau bentuk tubuh anak usia sekolah dasar, ada yang gemuk atau terlihat berbadan besar, ada yang kelihatan kokoh dan kuat, ada juga yang lemah dan tak berotot. Ketiga bentuk tubuh tersebut akan berpengaruh pada perilaku mereka sehari-hari dan juga berpengaruh pada sikap dan psikologis mereka. Yang kedua yaitu perubahan pada struktur dan fungsi otak. Pertumbuhan otak dan kepala jauh lebih cepat dibandingkan bagian-bagian tubuh lainnya. Pada usia 3 tahun saja, pertumbuhan otak anak sudah mencapai 2/3 dari ukuran otak orang dewasa. Dan menjelang umur 5 tahun, ukuran otak anak sudah mencapai kurang lebih 90% dari ukuran otak orang dewasa. Pertumbuhan otak anak usia sekolah dasar dapat dikatakan ukuran menyamai dengan orang dewasa. Artinya, bahwa pertumbuhan otak anak mendekati sempurna. Penambahan ukuran otak terjadi karena adanya penambahan jumlah dan ukuran dari ujung-ujung syaraf yang terdapat di antara wilayah otak. Di samping itu karena adanya peningkatan melinasi, suatu proses tersekatnya sel-sel syaraf oleh lapisan lemak, sehingga meningkatkan kecepatan jalur informasi melalui sistem syaraf. Ujung-ujung syaraf ini terus tumbuh hingga remaja. Yang ketiga yaitu penambahan jumlah dan ukuran ujung-ujung syaraf yang ada di dalam atau sekitar otot. Di usia 5 tahun, perkembangan otot sudah mencapai 90
otot orang dewasa. Selaras dengan pertumbuhan otak pada diri anak, maka pertumbuhan syaraf otak juga semakin berkembang dengan sempurna, sehingga mempengaruhi terhadap kematangan kognisi atau berpikir anak. Namun, kematangan otak ini tidak dapat berkembang tanpa adanya rangsangan-rangsangan dari luar, sehingga aktivitas motorik anak diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif. Itulah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.